Pemirsa, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan untuk mendorong penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, termasuk instrumen APBN. Melalui PMK nomor 17 tahun 2021 dan Surat Edaran Ditjen Perimbangan Keuangan nomor 2 tahun 2021, beberapa perubahan untuk alokasi dan refocusing anggaran transfer daerah dan dana desa dilakukan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa atau TKD di tahun ini untuk mendukung penanganan pandemi serta memulihkan kembali perekonomian. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, pemerintah memangkas beberapa jenis TKDD pada APBN 2021. Beberapa alokasi yang dikurangi, antara lain dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, serta non-fisik, dan dana otonomi khusus. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 pada 8 Februari lalu tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain refocusing, Menkyu meminta agar semua pemerintah daerah mempercepat eksekusi belanja APBD. Meski demikian, anggaran Pemda yang mengendap di bank ternyata masih tinggi. Kementerian Keuangan mencatat total simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga kuartal pertama mencapai Rp182,33 triliun, naik sekitar Rp18,39 triliun atau 11,22% dari Rp163,95 triliun di Februari 2021. Realisasi APBD yang sudah ditransfer tadi sebesar 172,96 triliun tentu sebetulnya diharapkan untuk daerah menggunakan dana itu bagi peningkatan ekonomi dan untuk manfaat masyarakat. Kalau kita lihat APBD pendapatan daerah sampai dengan Maret adalah 139,9 triliun atau 14,2% dari total APBD-nya. Sedangkan untuk realisasi belanjanya adalah sebesar 98,9 triliun atau 9,4% dari APBD-nya. Jadi teman-teman wartawan, kalau tadi pemerintah pusat mentransfer 174 triliun, 172,96 triliun ke daerah, daerah baru belanja 96,9 triliun. Menkyu menegaskan bahwa COVID masih menjadi tantangan utama pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, keseluruhan formula transfer ke daerah dan dana desa disesuaikan untuk penanganan COVID. Apalagi Presiden Jokowi berulang kali juga menekankan bahwa semua APBD memang ditujukan untuk penanganan COVID dan membantu masyarakat, termasuk menciptakan kesempatan kerja dengan program padat karya. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, realokasi sebagian anggaran TKDD dan refocusing disebut akan membuat resiliensi daerah akan semakin kuat dalam penanganan pandemi COVID-19 serta mendorong ekonomi daerah tetap tumbuh, mengingat ruang dari transfer daerah dan dana desa yang masih cukup besar. Ke arah mana pemfokusan ulang anggaran ini diarahkan agar penanganan pandemi di daerah semakin cepat dan optimal? Kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkyu, Bapak Astera Primanto Bakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Terima kasih sudah bergabung Pak Prima dan juga Pak Emil di Hot Economy. Saya ke Pak Prima terlebih dahulu. Pak Prima, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menkyu bahwa pentingnya untuk refocusing anggaran TKDD dan juga dana APBD daerah begitu. Nah ini refocusingnya ini seperti apa saat ini sedang berjalan Pak? Terima kasih Mas Andra. Pertama ya mungkin saya jelaskan. Jadi refocusing dan realokasi ini merupakan suatu kebijakan yang sifatnya komprehensif ya. Jadi kita tidak hanya berlakukan untuk daerah saja, tapi pusat juga melakukan hal yang sama. Nah khusus untuk daerah kita mengenal yang namanya transfer ke daerah dan dana desa. Jadi pemerintah mengharapkan dengan adanya COVID-19 ini yang
pada awal Januari kemarin sempat meningkat tinggi, ya. Jadi kita harus melakukan penanganan yang lebih fokus. Yang pertama adalah kita meminta daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi untuk anggaran-anggaran yang didapatkan dari transfer ke daerah dan dana desa. Yang pertama adalah misalnya untuk dana alokasi umum, ya, kita meminta daerah untuk mengalokasikan minimum 8% ini untuk penanganan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kemudian juga pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, dan juga mendukung kelurahan dalam kegiatan PPKM Mikro, serta tentunya untuk penanganan kesehatannya sendiri secara keseluruhan. Kemudian juga untuk DBH, untuk daerah-daerah yang tidak diberikan DAU, ini mereka mendapatkan DBH, maka DBH juga diberlakukan hal yang sama. Kemudian untuk DAK fisik, kita minta daerah untuk mengarahkan programnya kepada program yang sifatnya padat karya, sehingga ekonominya juga bisa tumbuh di daerah tersebut. Dan untuk yang lainnya, DID atau dana insentif daerah, kita arahkan sekitar 30% ini untuk bidang kesehatan, ya, termasuk di dalamnya adalah untuk penanganan pandemi COVID yang ada prasarana kesehatan, kemudian juga termasuk digitalisasi kesehatan yang ada di sana. Dan juga dana desa kita juga berikan ruangan di sana, selain bantuan langsung tunai, dana desa yang diberikan sebesar 300.000 per keluarga penerima manfaat, juga kita minta untuk desanya untuk melakukan earmarking sekitar 8% dari dana desanya digunakan untuk penanganan COVID. Jadi ada yang istilahnya desa tanggap COVID. Jadi desa siap kalau menghadapi COVID. Demikian kurang lebih yang kita lakukan. Ya, harapannya daerah bisa merespon secara baik sehingga yang namanya ekonomi ini tetap bisa berjalan. Ya, pertumbuhan ekonomi juga bisa segera rebound, dan juga tentunya penanganan COVID-nya juga bisa dilakukan dengan baik. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Emil. Pak Emil, seperti yang disampaikan oleh Pak Prima tadi, bisa nggak sih pemerintah daerah menanggapinya dengan baik begitu? Apakah ada ekses dari kebijakan pemerintah ini dengan adanya realokasi DAU dan lain-lain begitu? Ya, tentunya tantangan tidak mungkin tidak ada. Tapi karena pada saat kita menyusun APBD 2021, memang saat itu belum ada kepastian mengenai rencana vaksinasi. Kita belum bisa memperkirakan bagaimana rencana pelaksanaan vaksinasi tersebut. Maka kami telah mendapatkan arahan, ada PMK 17 ya 2021 Pak Dirjen. Kemudian di sini memang juga kami mengalami beberapa penurunan DAK fisik dan penurunan DAU, tapi juga ada kewajiban refocusing dan realokasi sebanyak 8% yang diarahkan untuk nakes, insentif tenaga kesehatan, vaksinasi. Selain itu juga ada beberapa aturan-aturan yang berubah. Ini adalah tanggung jawab kami bersama tentunya untuk memastikan bahwa kami selalu sinergi dan selaras dengan apa yang menjadi kebijakan pusat. Tapi memang saat ini kami sedang menyisir betul dengan seksama apakah semisal 8% dari DAU mana yang artinya harus kita sacrifice. Kemudian kita juga ada satu lagi PMK 206 2020 yang mengatur mengenai DBH CHT yang mana dari 50% tadinya untuk kesehatan, ini sekarang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% tambahan untuk penegakan hukum. Nah, ini juga kita harus realokasi. Jawa Timur punya DAU sekitar 3,998 triliun provinsinya saja. Dan artinya ini yang memang kita bicara mengenai refocusing kurang lebih hampir 300 miliar yang harus kita reallocate untuk memenuhi syarat 8% tersebut. Oke, jadi tantangannya apa saja untuk melakukan realokasi dan juga refocusing ini, Pak Emil?
Oh ya jelas, tantangannya program yang sudah teranggarkan, sudah terkomunikasikan kepada konstituen, itu semuanya harus kita rubah. Tentunya banyak stakeholder di provinsi seperti Jawa Timur, stakeholdernya banyak. Tapi sekali lagi kami menyampaikan ini tantangan bukan untuk komplain Pak Dirjen, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan dari anchor tadi bahwa ya itu tantangannya, tetapi itulah tugas kita bersama untuk memberikan pengertian bahwa vaksinasi ini adalah misi yang sangat penting yang harus kita sukseskan bersama. Oke, baik. Saya ingin tahu ini sebenarnya mekanismenya seperti apa Pak Dirjen terkait dengan realokasi dan juga refocusing ini. Apakah memang dana yang sudah ada di daerah diambil oleh pemerintah pusat kembali atau untuk transfernya yang dikurangi? Seperti apa mekanismenya Pak Dirjen? Baik, jadi sebetulnya yang ada di dalam PMK tadi yang disebutkan, itu PMK nomor 4, itu ada 3 tadi disampaikan oleh Pak Wagub. Jadi yang pertama adalah kita melakukan penyesuaian atau kita potong ya, baik itu DAU, DAK dan yang terkait dengan DAU ya, seperti Otsus ya, kemudian juga daerah atau DAK non fisik ya, itu juga kita lakukan pemotongan. Kalau yang begitu dipotong langsung karena transfernya ini belum dilakukan. Tapi yang bagian lain yang realokasi dan refocusing, nah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, itu adalah domain daerah. Di daerah nanti kita berikan suatu ruang untuk penggunaan, nah kemudian daerah yang melakukan penyesuaian. Kurang lebih demikian mekanismenya, Mas Andra. Oke, dari Pak Emil sendiri seperti apa Pak? Apakah ini sudah ada memang dana yang sudah dipangkas oleh pemerintah pusat atau seperti apa? Ya, tadi PMK 17 2021 ada penurunan DAK fisik dan DAU, tapi kami tidak pada posisi menyampaikan dulu lah. Kita ingin satu pintu nanti menyampaikannya mengenai nanti kalau sudah final bagaimana kita menyikapi baik itu penurunan. Tapi seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, kalau yang refocusing realokasi bukan duitnya ditarik beliau, tapi kriteria apa yang boleh kita belanjakan itu harus, misalnya tadi 8% ini harus ikut mendukung program vaksinasi nasional PPKM dalam kaitan dengan penguatan poskomando di tingkat neighborhood atau lingkungan dan juga nakes. Nah ini anggarannya tetap di kita, tapi kita yang harus belanjakan ke sana. Jadi tidak ditarik oleh pusat. Gitu. Agak beda dengan yang PMK 17 tadi yang mana ada perubahan angka karena realisasi yang berubah juga dari pemerintah pusat. Maksudnya realisasi pendapatannya pusat juga, sorry. Oke, baik. Pak Emil dan juga Pak Dirjen, Pak Prima, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.